Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ibu Gusti Putulian Megayanti dengan NIM 2002612077. Saya merupakan dokter muda yang saat ini sedang berada pada stase anestesiologi dan juga terapi intensif RSUP Sanglah Denpasar pada periode 1 November 2021 hingga 12 Desember 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai pain management. Berikut merupakan outline yang akan saya bawakan, di mana yang pertama meliputi mekanisme perjalanan nyeri, yang kedua analisa instrumen penilaian nyeri, dan yang ketiga prinsip penanganan nyeri berdasarkan dari WHO Step Ladder. Yang pertama mengenai mekanisme perjalanan nyeri, di mana nyeri sendiri didefinisikan sebagai pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan dan juga berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan, di mana nyeri ini muncul akibat adanya rangsangan oleh zat algesik pada reseptor nyeri. Nah, reseptor nyeri ini merupakan ujung-ujung bebas saraf aferen, di mana setelah reseptor nyeri diaktifkan, maka impuls nyeri akan disalurkan ke sentral. Rangkaian proses antara kerusakan jaringan hingga menimbulkan persepsi nyeri itulah yang dikenal dengan nosiseptif. Berikut mekanisme nyeri, di mana mekanisme nyeri itu berdasarkan yang pertama adanya proses transduksi, kemudian yang kedua adanya proses transmisi, dan yang ketiga adanya proses modulasi, serta yang terakhir adanya persepsi. Baik, berikut untuk proses transduksi, di mana pada proses transduksi ini sendiri itu merupakan proses masuknya stimuli nyeri, di mana stimuli nyeri ini akan diubah oleh suatu aktivitas kelistrikan pada ujung-ujung saraf. Nah, setelah proses masuknya sensori nyeri yang kemudian diubah menjadi aktivitas kelistrikan ini, maka akan ada proses yang namanya transmisi, di mana proses transmisi ini merupakan proses penyaluran impuls melalui saraf-saraf sensoris yang menyusul proses transduksi, di mana impuls ini akan disalurkan oleh serat saraf itu serabut A, delta, dan juga C yang merupakan neuron pertama dari perifer menuju ke medula spinalis. Kemudian pada proses modulasi itu akan terjadi proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior dari medula spinalis. Nah, sistem analgesik endogen ini meliputi ada enkafalin, ada endorfin, serotonin, dan juga noradrenalin yang memiliki efek menekan impuls pada kornu posterior. Di mana kornu posterior ini itu diibaratkan sebagai pintu, baik itu pintu masuk maupun pintu keluar yang dapat membuka dan juga menutup untuk penyaluran dari impuls nyeri. Kemudian pada persepsi ini merupakan hasil akhir dari suatu proses interaksi yang terjadi kompleks dan juga unik yang dimulai dari proses transduksi, transmisi, dan juga modulasi yang akhirnya akan menimbulkan perasaan subjektif yang kita kenal sebagai persepsi nyeri. Berikutnya mengenai analisa instrumen penilaian nyeri. Adapun instrumen penilaian nyeri, itu ada beberapa yang dapat digunakan, itu meliputi yang pertama VAS atau Visual Analog Scale, kemudian ada NPRS atau NRS yang dikenal dengan Numeric Rating Scale, kemudian ada WBFS atau Wong-Baker Faces Rating Pain Scale, kemudian ada MPQ, McGill Pain Questionnaire, dan juga ada Pain Diary. Yang pertama, kita akan bahas mengenai VAS, di mana VAS ini itu menggambarkan gradasi tingkat nyeri secara visual yang mungkin dialami oleh pasien, di mana pada VAS ini itu digambarkan berupa garis lurus, biasanya digambarkan sepanjang 10 cm, di mana kita dapat memberitahu kepada pasien menjelaskan bahwa ini garis lurus pada ujung kirinya merupakan
rasa tidak nyeri, dan ujung kanan ini merupakan rasa yang sangat nyeri, di mana kita meminta pasien untuk menunjukkan sekiranya pada garis mana pasien itu merasakan nyeri. Kita berikan pasien kesempatan untuk memberikan tanda pada garis yang kita buat. Kemudian setelah pasien menandakan di mana sekiranya rasa nyerinya, kita akan ukur dari ujung garis kiri hingga ke garis yang ditandai oleh pasien. Untuk interpretasinya sendiri, untuk interpretasi skala FAS ini ada skor yang lebih dari 0 sampai kurang dari 10, itu interpretasinya tidak nyeri. Kemudian yang lebih atau sama dengan 10 sampai 30, itu berarti nyeri ringan. Dan juga untuk yang lebih dari 30 sampai 70, itu nyeri sedang. Yang lebih dari 70 sampai 90, itu nyeri berat. Dan juga yang lebih dari 90 sampai 100, itu nyeri yang sangat berat. Di mana skala ini diukur menggunakan milimeter. Untuk keuntungan dan juga kerugian dari penggunaan FAS, di mana keuntungannya pada FAS ini itu merupakan skala yang sangat sederhana dan sangat mudah dipahami oleh pasien apabila kita jelaskan. Kemudian juga untuk skala FAS ini sensitif terhadap adanya perubahan nyeri. Kemudian untuk kerugian atau kelemahannya, di mana meliputi yang pertama, untuk pengerjaan dari FAS ini itu memerlukan konsentrasi dan juga tidak efektif apabila dilakukan atau diberikan pada pasien yang pasca bedah. Karena biasanya pasien pasca bedah itu akan mengalami gangguan konsentrasi untuk sementara waktu. Kemudian tidak dapat digunakan pada anak yang kurang dari 8 tahun, kemudian sulit digunakan pada saat pasien sedang mengalami nyeri yang hebat, kemudian tidak dapat digunakan pada gangguan seperti gangguan kognitif dan juga pada usia tua, dan juga yang terakhir tidak dapat digunakan untuk menilai adanya nyeri kronis. Berikutnya mengenai NPRS atau NRS, di mana pada NRS ini sendiri itu menggunakan penggaris yang diberikan angka, di mana di sini diberikan angka dari 0 hingga 10, yang nantinya kita akan jelaskan kepada pasien sekiranya nyerinya berada di angka berapa. Apabila pasien mengatakan di angka 0, berarti itu tidak nyeri, kemudian apabila skalanya 1 sampai 3, itu berarti nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, dan juga 7 sampai 10 itu termasuk ke nyeri yang berat. Kemudian untuk keuntungan dan juga kerugian dari penggunaan skala nyeri NRS ini, itu untuk keuntungannya yang pertama, sama seperti FAS, yaitu sederhana dan juga mudah dipahami oleh pasien. Kemudian yang kedua, pada skala ini dapat digunakan pada pasien pasca bedah. Yang ketiga, dapat menentukan berbagai perubahan skala nyeri, karena sudah terdapat angka-angka yang menentukan atau menggambarkan skala nyeri dari pasien. Kemudian, dapat menilai respon turunnya nyeri terhadap terapi, dan yang terakhir, keuntungannya adalah lebih baik digunakan pada nyeri akut. Untuk kerugiannya sendiri, itu adalah yang pertama, tidak dapat menggambarkan perbedaan intensitas nyeri secara lebih teliti. Kemudian yang kedua, tidak dapat digunakan pada orang yang tidak mengenal angka. Kemudian yang ketiga, pilihan kata untuk menggambarkan nyeri itu terbatas karena pada penggambaran dari NRS ini hanya bergantung pada angka saja. Kemudian ada WBFS, di mana WBFS ini sendiri itu dapat digunakan pada pasien dewasa maupun anak-anak dengan usia yang lebih dari 3 tahun, di mana kita jelaskan pada pasien mengenai gambaran-gambaran dari raut wajah ini sendiri. Kemudian pasien diarahkan untuk menunjukkan sekiranya raut wajah mana yang menunjukkan nyeri dari pasien. Pada pasien anak-anak, kita dapat membantu melihat sendiri terhadap anak tersebut sekiranya nyeri wajah mana yang menggambarkan dari nyeri anak itu sendiri. Untuk keuntungan dan juga kerugiannya, di mana keuntungannya yang pertama, itu dapat digunakan pada anak yang berusia lebih dari 3 tahun,
Kemudian dapat digunakan pada usia dewasa dan juga pada gangguan kognitif. Kemudian untuk kerugiannya, di mana pada penilaian WBFS ini sendiri itu memerlukan ketelitian dalam interpretasinya, karena hal ini sangat bersifat subjektif, di mana penilaian pemeriksa dan juga afek pasien itu berperan penting. Pemeriksa harus betul-betul teliti memperhatikan raut wajah dari pasien untuk menentukan sejauh mana nyeri yang dialami pasien, dan juga pasien juga harus kooperatif menunjukkan seberapa nyeri yang dialami pasien melalui raut wajahnya. Kemudian untuk berikutnya ada MPQ, di mana MPQ ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, indeks tingkat nyeri, kemudian yang kedua, jumlah kalimat yang mendeskripsikan nyeri, serta yang ketiga, intensitas nyeri saat ini yang digambarkan pada kolom 1-5. Di mana untuk MCG ini sendiri terdiri dari 20 kelompok, di mana setiap kelompoknya itu terdiri dari kurang lebih 6 kata yang menggambarkan kualitas nyeri yang semakin meningkat. Di mana kelompok 1 hingga 10 itu menggambarkan adanya kualitas sensorik nyeri seperti waktu, suhu, dan juga nyeri. Kemudian untuk kelompok 11-15 itu menggambarkan kualitas efektif nyeri yang merujuk pada sifat-sifat otonom seperti stres, kemudian nyeri yang akut, dan juga ketakutan. Kemudian untuk kelompok 16 itu menggambarkan adanya dimensi evaluasi, kelompok 17-20 itu menggambarkan adanya keterangan-keterangan lain untuk kondisi tertentu. Untuk pain diaries berikutnya, di mana untuk keuntungan dan juga kerugian dari MPQ, di mana keuntungannya adalah dapat mengevaluasi nyeri kronik, kemudian lebih detail dalam mengevaluasi nyeri. Kemudian untuk kerugiannya itu dapat meliputi penilaian yang digunakan dalam MPQ ini cukup rumit, karena pada kuesionernya ini terdapat banyak kata-kata, kemudian memerlukan waktu yang cukup lama, baik itu waktu untuk menjelaskan kepada pasien maupun waktu pasien untuk mengisi kuesionernya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian pasien itu harus benar-benar paham terhadap isi dari kuesioner agar tidak menimbulkan bias. Kemudian dapat terjadi misinterpretasi karena rumitnya dari kuesioner, baik itu misinterpretasi dari pasien yang mengisi kuesioner maupun misinterpretasi dari pemeriksa yang nantinya akan memeriksa kuesioner tersebut. Baik, berikutnya mengenai pain diary, di mana pain diary ini merupakan catatan tertulis mengenai nyeri pasien dan juga perilakunya, di mana di sini sudah ada tabel-tabel untuk menjelaskan waktu dan juga kriteria-kriteria yang dapat membantu menggambarkan nyeri dari pasien. Untuk keuntungan dan juga kerugiannya, di mana keuntungan dari pain diary ini adalah yang pertama, dapat mengevaluasi nyeri kronik yang fluktuatif, kemudian yang kedua, dapat mengevaluasi berbagai variasi nyeri, kemudian yang ketiga, dapat membantu mengevaluasi respon terhadap terapi, kemudian yang terakhir, dapat membantu untuk mengetahui pola nyeri. Kemudian untuk kerugiannya adalah yang pertama, itu memerlukan kepatuhan pasien dalam pengisian hariannya. Jadi untuk pain diary ini dapat membantu mengetahui pola nyeri, karena pada pain diary ini akan rutin diisi bagaimana perasaan atau sensasi nyeri yang dialami pasien dari waktu ke waktu, sehingga kita sebagai pemeriksa dapat mengetahui polanya. Berikutnya mengenai prinsip penanganan nyeri, di mana adapun derajat nyeri secara kualitatif itu dibedakan menjadi nyeri yang ringan, sedang, dan juga berat. Untuk nyeri yang ringan ini, di mana nyerinya itu bersifat hilang timbul, biasanya muncul pada saat beraktivitas dan juga akan berkurang atau mereda pada saat seseorang beristirahat.
Kemudian untuk nyeri yang sedang, biasanya nyeri ini akan terjadi secara terus-menerus dan juga masih dapat hilang atau berkurang pada saat pasien itu beristirahat atau tidur. Kemudian untuk nyeri yang berat, di mana nyeri ini terjadi secara terus-menerus, sehingga mengganggu kualitas istirahat ataupun tidur dari pasien. Nah, untuk prinsip penanganan dari nyeri ini sendiri, di mana prinsip penanganannya itu berdasarkan dari WHO Step Ladder, itu ada 3 step, di mana step atau langkah yang pertama itu adalah langkah awal, di mana digunakan obat-obatan analgesik yang bersifat non-opioid dan juga bisa ditambahkan dengan terapi adjuvan, di mana biasanya untuk langkah yang pertama ini digunakan pada pasien dengan RPS yang skor 1 hingga 3. Contoh pengobatan analgesiknya dapat menggunakan NSAID. Kemudian untuk step yang kedua, di mana step yang kedua ini dilakukan atau diberikan apabila pasien memang keadaannya masih nyeri dengan diberikan opioid lemah di step 1 tadi, di mana dapat diberikan pada pasien dengan RPS dari 4 hingga 6. Kemudian untuk step yang ketiga, di mana step yang ketiga ini diberikan pada pasien yang nyerinya menetap, di mana dilakukan pemberian opioid yang kuat pada RPS 7 sampai 10. Nah, untuk tiap langkah dari 1 hingga 3 ini sendiri, itu dapat ditambahkan dengan obat-obatan adjuvan, tergantung dari kondisi pasien. Untuk nyeri akut, pada WHO Step Ladder ini mengikuti langkah dari atas ke bawah, yaitu langkah dari step 3 menuju ke step 1 untuk penanganan nyerinya. Sedangkan untuk nyeri kronis, itu mengikuti langkah dari bawah ke atas, yaitu dari step 1 hingga step 3 untuk penanganan nyerinya. Berikutnya, untuk analgesik non-opioids, ini contohnya, itu ada nama obat-obatan yang berupa aspirin, di mana aspirin ini dapat diberikan per oralnya 300-900 dengan dosis maksimal 4.000, dengan interval dosis 4-6 jam, dengan sediaan tabletnya meliputi 80 mg, 100 mg, 325 mg, dan juga 500 mg. Untuk analgesik dari non-opioid ini sendiri, itu memiliki efek samping seperti iritasi saluran pernafasan, bronkospasme, dan juga dapat berupa efek samping reaksi kulit. Kemudian untuk parasetamol, di mana parasetamol ini dosisnya yaitu 500 sampai 1.000 mg dengan dosis maksimal 1.200 sampai 4.000 mg dengan interval dosis per jamnya 4 jam. Kemudian untuk sediaannya itu yang tablet 500 mg dan juga 600 mg. Kemudian untuk diklofenak, di mana untuk diklofenak ini sendiri per oralnya dosisnya yaitu 50 sampai 150 mg dengan dosis maksimal 150 mg dan juga interval dosisnya 8 sampai 12 jam dengan sediaan tabletnya 25 mg dan juga 50 mg. Kemudian untuk ibuprofen, di mana dosisnya per hari itu untuk dewasa 200 sampai 250 mg, anak 1 sampai 2 tahun 50 mg, anak-anak 3 sampai 7 tahun 100 sampai 125 mg, anak-anak 8 sampai 12 tahun itu 200 sampai 250 mg dengan interval dosis 6 sampai 8 jam dengan sediaan obat itu tabletnya 200 mg dan kapletnya 400 mg. Untuk piroxicam, di mana per oralnya itu dosisnya 10 sampai 20 mg dengan dosis maksimal 20 mg. Untuk interval dosisnya itu 24 jam dengan sediaan tabletnya 10 mg dan juga 20 mg. Untuk celecoxib, di mana per oralnya itu dosisnya 100 sampai 200 mg dengan interval dosisnya itu 24 jam dengan sediaan itu tabletnya 100 mg dan juga 200 mg.
Kemudian untuk efek sampingnya sendiri berikut terlampir untuk parasetamol dapat berupa reaksi hipersensitivitas, ruam kulit dan juga kelainan darah. Diclofenac berupa nyeri dan kram perut. Kemudian ibuprofen berupa sakit kepala, dispepsia, diare, mual muntah, tinnitus, vertigo dan juga asma. Untuk piroxicam itu dapat berupa stomatitis, anoreksia, epigastric distress. Kemudian untuk celecoxib itu dapat berupa insomnia dan juga faringitis. Untuk analgesik opioid lemah, di mana untuk obat-obatannya itu dapat berupa kodein, tramadol, dan juga dihidrokodein, di mana untuk kodein ini sendiri dosisnya untuk dewasa 15-60 mg per oral dengan dosis maksimal 360 mg. Untuk anak-anak yang lebih dari 12 tahun itu 0,5-1 mg per kilogram berat badan yang diberikan setiap 6 jam per oral dengan dosis maksimal 240 mg. Untuk dewasa itu dosisnya 30-60 mg intramuskular. Dengan anak-anak yang lebih dari 12 tahun itu 0,5-1 mg per kilogram berat badan secara intramuskular. Interval dosisnya yaitu 4 jam dengan sediaan tabletnya 10 mg, 15 mg, dan juga 20 mg. Kemudian ada sediaan sirup dan juga intramuskular. Untuk efek sampingnya dapat berupa konstipasi dan juga depresi nafas. Untuk tramadol, di mana dosis perharinya itu dapat meliputi 50-100 mg untuk per oral dengan dosis maksimal 400 mg, intramuskular atau intravena itu 50-100 mg, untuk pasca bedah itu 100 mg sampai 50 mg tiap 10-12 menit dengan dosis maksimal 1 jamnya 250 mg dan dosis maksimal seharinya 600 mg. Dengan interval dosis 4 jam, sediaannya tablet dan kapsul 100 mg, 200 mg, dan juga 300 mg. Kemudian ada sediaan injeksi. Untuk efek sampingnya biasanya adalah masalah tidak nyaman pada perut. Untuk dihidrokodein, di mana dosisnya 30-80 mg per oral, dengan dosis maksimal 240 mg, intramuskular atau subkutannya 50 mg, kemudian untuk interval dosisnya 4-6 jam dengan sediaan tablet 30 mg injeksi dan juga sediaan injeksi. Untuk efek sampingnya biasanya dapat berupa mual muntah, konstipasi, dan juga mengantuk. Untuk analgesik opioid kuat itu meliputi morfin, petidin, dan juga fentanyl, di mana untuk morfin ini sendiri untuk nyeri akut dapat diberikan secara subkutan maupun intramuskular, di mana diberikan 10 mg setiap 4 jam. Untuk nyeri kronis dapat diberikan secara subkutan, intramuskular, ataupun per oral 5-20 mg setiap 4 jam. Untuk sediaannya itu injeksi sediaannya 10 mg per mililiter, tablet atau kapsul lepas lambatnya 10 mg, 15 mg, 30 mg, dan 100 mg sediaannya. Kemudian untuk efek sampingnya dapat berupa mual muntah, konstipasi, dan juga kekakuan otot. Kemudian untuk petidin, di mana petidin ini sendiri dosisnya untuk dewasa, nyeri akut 50-150 mg tiap 4 jam per oral, anak-anak 0,5-2 mg per kilogram berat badan per oral, dengan injeksi subkutan ataupun intramuskular pada dewasa 25-100 mg yang dapat diulang setelah 4 jam. Kemudian anak-anak intramuskular dapat diberikan 0,5-2 mg per kilogram berat badan. Untuk anak-anak juga dapat diberikan intravena secara perlahan dengan dosis 25-50 mg. Untuk sediaannya meliputi sediaan tablet 50 mg dan juga 100 mg, injeksinya 2 ml 1 ampul. Untuk efek sampingnya dapat meliputi mual muntah, hipotensi, mulut kering, dan juga berkeringat. Untuk fentanyl sendiri diberikan secara transdermal, di mana dosisnya 25-100 mikrogram per jam. Kemudian untuk sediaannya berupa patch 25 mikrogram, 50 mikrogram, dan juga 75 mikrogram dan 100 mikrogram.
Untuk efek sampingnya dapat meliputi mual, diare, gangguan pernafasan, berkeringat, mulut kering, dan juga iritasi lokal di sekitar plester. Untuk obat-obatan adjuvan yang dapat ditambahkan, itu dapat diberikan berupa kortikosteroid, di mana manfaatnya sebagai antiinflamasi, kemudian diberikan antikonvulsan berupa gabapentin, phenytoin, dan juga karbamazepin untuk meringankan nyeri neuropatik, dan juga antidepresan berupa amitriptilin, desipramin, dan juga sentralin untuk mengurangi nyeri neuropatik. Kemudian obat-obatan neuroleptik yaitu haloperidol dan juga flufenazin, di mana manfaatnya untuk membantu sindrom nyeri kronis. Dan yang terakhir dapat diberikan obat adjuvan berupa psikostimulan untuk mengurangi sedasi yang diakibatkan oleh penggunaan dari opioid itu sendiri. Nah, berikut demikian presentasi dari saya mengenai pain management. Saya harap berguna bagi para penonton. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.